Tapi menurut Gus Dur yang paling baik ada dua, patung polisi dan polisi tidur. Kata Gus Dur. Saya itu meyakini Pak Kapolres, orang yang matanya tidak bisa melihat tetapi hatinya jernih di Indonesia itu cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Insya Allah. Jadi kata Gus Dur, polisi yang paling baik cuma dua. Yang paling baik ada dua, patung polisi dan polisi tidur. Maka saya sampaikan polisinya keren, yang lain tidur. Polisi harus kerja mengamankan demo. Lempar-lemparan dengan para pendemo, polisi terdepan. Maka ada tetangga saya kemarin berangkat ke Jakarta. Ngapain kamu ke Jakarta? Oh manasik. Askar polisi di Jeddah di bandara itu semuanya bilang, Torik, jalan, semuanya minggir. Saya pede. Polisinya tahu dia viral dari Indonesia. Begitu saya sampai dalam bandara, saya tanya, Pak Polisi, kenapa semuanya suruh minggir? Apa jawaban polisinya? Ya jelas, ada orang buta lewat. Ya. Jadi saya dikira orang buta. Urip ra usah kakek ngatur. Urip kuwi wis ana sing ngatur, menungso sak madion dari aturan. Kalau kemudian aturan-aturan Allah kita tegakkan, kita lakukan, maafi muskilah, maka tidak akan pernah terjadi masalah. Tetapi kalau aturan-aturan itu kita tabrak, yang terjadi adalah persoalan. Lampu merah, merah, kuning, hijau, itu kan rambu-rambu yang harus kita taati, itu aturan. Kalau kita tabrak, kecelakaan. Lampu merah berhenti, lampu kuning waspada, lampu hijau jalan. Lampu hijau jalan, setelah lampu hijau terbit lampu kuning, seharusnya hati-hati. Tapi apa yang dilakukan oleh pengendara? Begitu lampu hijau pindah jadi lampu kuning, yang seharusnya hati-hati untuk segera berhenti, tapi yang terjadi sebaliknya, langsung foot karena keburu lampu merah. Saya punya pengalaman ini Pak Kapolres. Saya ditanya kemarin sama Wakil Pasum Mabes Polri, Irjen Umar Septono, apa pendapat Gus Miftah terhadap polisi Indonesia? Saya jawab, baik, bagus, keren. Polisi Indonesia sekarang benar-benar promoter, profesional, modern, terpercaya. Polisi Indonesia. Maka saya katakan polisi Indonesia baik. Di mana? Di gedung DPR. Kok ada lempar-lemparan batu? Iya, latihan lempar jumroh. Ya Allah. Makanya malam hari ini Polres Jombang luar biasa. Saya bilang yang mencoreng citra polisi itu cuma satu menurut saya. Apa Ibu Bupati? Polisi Cilubak. Ini kurang ajar banget ya. Ini yang merusak nama baik polisi. Saya pernah motoran sama Kombes Imam Sugianto. Waktu itu beliau jadi ajudannya Pak SBY. Belok kiri di lampu merah itu kan dua pilihan atau tiga pilihan. Pilihan pertama ada tulisan go left, turn head go, gimana tuh? Belok kiri jalan terus, turn left go ahead, dan terus. Atau yang kedua ikuti rambu-rambu lalu lintas. Atau yang ketiga mutlak berhenti. Ini ada tulisan go ahead, turn left go ahead. Saya bablas karena memang boleh. Begitu saya lihat lampu merah di Jakarta itu, set, gitu. Polisi ketawa-tawa di depan. Iya, kan saya kaget. Itu namanya polisi Cilubak. Cilubak. Akhirnya saya ditanya, selamat siang Pak, saya masih pakai masker, saya masih pakai helm. Selamat siang Pak, saya jawab, waalaikumsalam. Ada SIM, nih, surat izin menikah lagi. Ada STNK, nih, setengah tua nih kewer-kewer. Helm, nih. Apa Bu? Saya tetap ditilang. Anda saya tilang. Loh, salah saya apa Anda? Saya bawa SIM, saya bawa STNK, saya bawa helm. Kenapa saya ditilang? Tutup pentilnya nggak ada. Ya Allah. Kok ya ditilang gara-gara tutup pentil toh Bu? Kan jancok toh Bu. Saya bilang, saya sampai hari ini nggak bisa menerima kalau bilang jancok dikatakan misur. Itu nama tokoh Belanda yang diabadikan sebagai nama tank. Saya mempelajari bahasa jancok itu sampai ke Amsterdam.
Dan ternyata memang benar, itu tokoh yang ada di Belanda, karena dia tokoh besar diabadikan jadi nama Teng. Lah Teng itu ketika di Surabaya masuk ke perkampungan, orang-orang Surabaya teriak janjuke teko, janjuke teko. Sejarahnya seperti itu. Maka kalau hari ini bilang janjuk itu miso, saya nggak terima. Ada yang tanya kemarin santri sama saya, kok Gus Miftah bilang jancuknya fase jelas, saya tahu makhorijul huruf. Saya bilang di panjang pendeknya pas. Los radewel. Ini luar biasa ya. Pengajian di atas panggung besar, ada ibu bupati, ada kapolres, kipas angin saja tidak ada. Ya. Kan saya suruh. Bukan untuk saya, untuk ibu bupati. Ya, mudah-mudahan kapolresnya panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Kapolres hidup sendiri. Dan nyetik tahun berapa tadi? Oh, 99. Sama dengan saya dan Pak Kapolres AKBP kan? Saya juga AKBP. Kalau Pak Kapolres AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi, saya juga AKBP. Aku kiainya Bapak Polisi. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak akan pernah mudah sebuah urusan ketika kita percaya dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi sebaliknya, ketika kemudian kita percayakan semua urusan kita kepada Allah, sesuatu yang kelihatannya mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Disitulah kita memahami Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau kemudian Allah berkehendak menjadikan beliau bupati, semudah membalikkan telapak tangan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka malam hari ini saya doakan semuanya mendapatkan kun fayakunnya dari Allah. Amin. Coba kita lihat dalam sejarah. Kalau kemudian Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya. Contohnya Sa'labah. Allah mampu menjadikan orang kaya diraja jatuh miskin, kaya raya jatuh miskin, Qarun. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja, Daud. Allah mampu menjatuhkan raja di raja, bahkan mengaku dirinya Tuhan. Inni rabbukumul a'la. Siapa? Fir'aun. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan dinding, tidak pernah pacaran, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, bisa hamil. Siapa? Maryam. Tapi saya pesan sama ibu-ibu Jombang, please anakmu jangan ikut-ikutan Maryam. Nanti bilang sama Kapolres, Pak Kapolres, anak saya kayak Maryam. Kenapa? Nggak punya suami meteng. Kalau itu nggak kayak Maryam, tapi diuntal codot. Hati-hati, perempuan sekarang itu jenisnya ada 3. Yang pertama nggak punya suami, nggak punya anak, namanya Nona. Yang kedua punya anak, punya suami, namanya Nyonya. Yang repot Bu, nomor 3 punya anak tapi nggak punya suami, namanya Nyah-nyoh. Nyah-nyoh itu Jogja, Afwan. Kalau bahasa Arabnya Nyah-nyoh itu apa ya, bingung saya. Kalau kemudian Allah tidak membuat mampu, jangankan persoalan yang rumit, yang sepele kita nggak bisa. Saya kasih contoh sesuatu yang sebenarnya sepele, ketika kemudian Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Saya mau tanya, mohon maaf banget, kencing itu persoalan rumit apa persoalan sederhana? Sederhana. Orang mengatakan kencing mah kerap gampang, mudah, beres. Saya punya pengalaman dengan Kapolres. Waktu itu Kapolres Sleman AKBP Farid Zulkarnain, letting 93. Sekarang jadi Dirsabhara Polda DIY Kombes Farid Zulkarnain. Anaknya mau umrah cewek, barengan sama saya. Salah satu syarat untuk mendapatkan kartu kuning itu harus tes urin. Masuk toilet 30 menit, Masya Allah. Air kencing tidak keluar. Saya bilang, kenapa kamu berlama-lama di kamar mandi? Gak bisa keluar, Pak. Saya bilang, goblok, nguyuh raiso.
gantian. Allah langsung uji saya masuk toilet, ya Allah nggak bisa keluar, tak deng-deng itu orang matur, taubat ABD tetap. Kenapa Gus Hasim? Karena Allah nggak mengendaki. Kenapa jenggot tak selentik indah sih? Mas Nun Sewu ya. Saya menggunakan bahasa anak muda ibu. Sebenarnya yang datang ini para condok di kita. Kan Rasulullah dawuh bilisanil qaumin lah, sesuai dengan lisan kata Quran. Lah wilayah. Cangkeme malah ning ngono iki cengengesan iki. Insyaallah. Pokoknya khadimun nas bi qadri ukulihim lah, sesuai dengan kemampuan akal kita semua. Kalau kemudian Allah tidak mengendaki, susah. Wes. Los larewel. Oh ya, kalau kita ngaji nggak usah jauh-jauh lah, kita beri salatul mahid kan juga seperti itu bahasanya. Ya kadang-kadang kita itu sok-sok gaya aja. Gayanya rajin ngomong kasar tapi kelakuannya kasar. Saya kemarin dibilang sama orang, Miftah ngomongannya agak kasar. Iya. Keramik kamar mandi itu butuh keramik yang kasar apa yang halus? Yang kasar bro. Halus jempalnya gasmu. Harus kasar. Kenapa? Ya sekarang memang keadaannya seperti ini. Ada yang halus kayak Habib Anis, Masya Allah kan keren. Ya ulama itu kan beda-beda ya. Karena dikatakan al ulama warasatul anbiya, bukan warasati, tapi warasatul anbiya. Jamak. Berapa jumlah anbiya? Dalam kitab Mishkatul Masabih, hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi yang dikatakan oleh Syekh Albani hadis ini sahih. Berapa jumlah nabi? 124.000 nabi. Dan semuanya masiahnya beda-beda, mukjizatnya beda-beda, nggak mungkin sama. Ada yang dikasih kekayaan oleh Allah, ada yang dikasih suara indah, ada yang dikasih kelebihan kesabaran dan lain sebagainya. Maka ulama sebagai warasatul anbiya juga beda-beda. Ada ulama yang mendapatkan warisan suara indah Nabi Daud, Habib Syekh, Habib Idin, Habib Arif, semuanya dikasih suara kelebihan oleh Allah. Ada ulama yang mendapatkan warisan gagahnya Nabi Musa, bawahnya Gus Maksud. Ada ulama yang mendapatkan warisan kesabaran Nabi Ayub, Gus Mus, Abah Lutfi, orang-orang yang sabar. Ada orang yang mendapatkan warisan kecerdasan Nabi Khidir, Pak Said, Gus Baha, Cak Nun, orang-orang cerdas. Ada yang mendapatkan warisan kemiskinan Nabi Isa, mungkin Jombang umpama. Ada yang mendapatkan warisan kekayaan Sulaiman, Ustadz Yusuf Mansur, ya beda-beda. Ada yang mendapatkan warisan ketampanan Nabi Yusuf, Gus Miftah. Wak. Maka ketika kemudian semua persoalan ini kita pasrahkan kepada Allah, tawakal ala Allah, maka semuanya akan menjadi mudah. Bukankah ciri-ciri orang beriman menurut surat Al-Anfal ayat 2, ciri yang ketiga apa? Wa ala rabbihim yatawakkal. Orang beriman itu tawakal hanya kepada Allah. Itulah bu rahasianya. Kenapa saya dibully, saya dicaci, dihina, dimaki gara-gara dakwah saya dilokalisasi, gara-gara dakwah saya di dunia malam, di nightclub, di kafe, di tempat karaoke. Saya dibully habis-habisan, tapi saya tidak pernah sakit hati. Kenapa? Wis tak pasrah ke marang Gusti Allah. Saya sering mengatakan, orang mukmin itu ketika dapat ujian dari Allah, ketika dicoba oleh Allah,